Stop scroll dulu, karena ini bukan cerita hantu, tapi horor yang bener-bener terjadi di TV. Kamu mungkin pernah ketawa lihat orang diperang di layar, tapi yang satu ini beda kelas. Ada seorang komedian yang hidupnya diperas jadi tontonan hari demi hari, tanpa tombol berhenti. Kalau kamu suka kisah nyata yang gelap dan bikin mikir, klik subscribe sekarang dan nyalain loncengnya. Di akhir, aku bakal tanya, menurut kamu, ini hiburan atau penyiksaan yang dibungkus rapi? Akhir era 90-an sampai awal 2000-an, Jepang punya reality show yang terkenal ekstrem. Formatnya sering berubah, tapi intinya sama. Peserta dipaksa bertahan di situasi yang sengaja dibuat tidak manusiawi. Tantangannya bukan cuma fisik, tapi juga mental, rasa malu, dan rasa kesepian. Yang bikin ngeri, semuanya direkam, dipotong, lalu dijual sebagai hiburan. Dan jutaan orang menunggu episode berikutnya seperti menunggu drama favorit. Acara ini sangat populer, sampai banyak komedian muda percaya ikut di dalamnya adalah jalan pintas menuju terkenal. Mereka membayangkan panggung, iklan, dan karier yang meledak. Mereka jarang membayangkan pintu terkunci dan kamera yang tidak pernah tidur. Disinilah kisah Nasubi dimulai. Nasubi adalah nama panggung Tomoaki Hamatsu, seorang komedian yang wajahnya dibilang mirip terong Jepang. Dia datang membawa ambisi yang normal, yaitu dikenal orang dan punya masa depan di dunia hiburan. Dia mendaftar, menandatangani ini itu, lalu percaya semuanya akan aman karena ini cuma acara TV. Pada hari pengambilan pertama, matanya ditutup kain dan dia dibawa ke sebuah tempat yang tidak ia kenal. Ketika penutup mata dibuka, dia ada di apartemen kecil dengan meja, kertas kosong, pulpen, dan rak majalah penuh. Di sudut-sudut ruangan, kamera dan mikrofon sudah siap, seperti mata yang tidak berkedip. Suasana tempat itu terasa steril, sepi, dan anehnya bikin dada sesak. Lalu aturan pertama muncul dan menghantamnya tanpa peringatan. Nasubi diminta melepas semua pakaian, seolah privasi adalah hal pertama yang harus dikorbankan. Dia laki-laki menurut, karena dia pikir ini bagian dari konsep yang akan lucu diedit. Dia tidak tahu, dari detik itu, hidupnya sudah jadi episode. Begitu pakaian diserahkan, produser keluar, pintu ditutup, dan kunci berputar dari luar. Nasubi terkunci sendirian di dalam apartemen itu. Dari balik pintu, misi diumumkan dengan nada santai, seolah ini permainan biasa. Dia harus ikut undian hadiah dari mayala-mayala yang ada di rak. Dia harus mengumpulkan hadiah sampai total nilainya mencapai 1 juta yen. Kalau target itu tercapai, dia baru boleh keluar. Di kepala Nasubi, ini terdengar seperti kerja keras yang bisa diukur. Sampai dia sadar satu detail yang langsung merobohkan optimisme. Di apartemen itu, tidak ada makanan sama sekali. Tidak ada beras, roti, mie instan, telur, apapun. Bahkan sebutir pun. Satu-satunya yang bisa dia minum hanya air keran. Hari pertama, dia masih bisa menipu perut dengan air dan harapan. Hari kedua, lapar berubah jadi nyeri dan pusing yang bikin dunia terasa berputar. Hari ketiga, tubuhnya lemas, tapi kamera tetap menuntut gerak, ekspresi, dan adegan. Sunyi ruangan itu makin berat karena dia sadar ada mikrofon menangkap setiap desah. Dia laki-laki menutup tubuhnya dengan bantal, menahan dingin, menahan malu,
dan menahan panik. Lalu dia mulai melakukan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan. Dia memotong kupon, mengisi formulir, dan menulis alamat berulang. Dia mengirim surat demi surat, berharap ada satu yang menang sebelum tubuhnya kalah. Dia ikut puluhan sampai ratusan undian per hari, sampai jari terasa kebas. Namun hari-hari awal berjalan tanpa hadiah, dan itu membuat harapan terasa seperti lelucon. Rasa takutnya berubah bentuk. Dari takut gagal, menjadi takut tidak bertahan hidup. Pada hari kelima, ada ketukan di pintu yang terdengar seperti suara dunia luar. Sebuah paket datang, dan itu hadiah pertamanya. Isinya mie instan. Nasubi menerima kardus itu seperti menerima napas. Dia merebus air, menyeduh mie, lalu makan dengan tangan gemetar. Air mata jatuh, bukan karena drama, tapi karena tubuhnya akhirnya dapat energi. Mie instan itu juga mengajarinya sesuatu yang kejam. Sistem ini memberi sedikit supaya dia terus berharap, lalu berharap lagi. Begitu perut terisi, dia menulis lebih cepat, lebih banyak, lebih nekat. Minggu berganti bulan, dan rutinitasnya cuman kupon, surat, dan penantian. Hadiah mulai berdatangan sedikit demi sedikit, seperti remah yang dijatuhkan untuk menuntun orang tersesat. Dia menang pakaian, makanan kaleng, beras, selimut, dan barang-barang rumah tangga. Dia menang televisi tabung dan berharap bisa melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Tapi saat TV dinyalakan, yang muncul cuma layar semut. Dia butuh antena, dan tentu saja dia tidak punya. Kebebasan terasa dekat, tapi tetap tidak bisa disentuh, dan itu menyiksa perlahan. 6 bulan berlalu, dan total hadiahnya baru setengah jalan. Tubuhnya mulai terbiasa hidup dalam jadwal yang tidak pernah ia pilih. Di saat yang sama, acara ini ternyata jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Nasubi mengira semua ini hanya direkam untuk tayang nanti. Padahal perjuangannya ditonton saat itu juga oleh publik. Adegan lapar, adegan kesepian, bahkan adegan memeluk bantal, semuanya jadi konsumsi orang asing. Nama Nasubi mulai viral dan wajahnya dikenal, sementara dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi di luar. Penonton membahasnya seperti karakter drama, padahal itu manusia yang sedang menipis. Yang bagi penonton adalah episode mingguan, bagi Nasubi adalah hari yang tidak bisa di-skip. Semakin banyak orang menonton, semakin besar alasan produser untuk memperpanjang penderitaan. Di titik itu, batas antara hiburan dan kekejaman mulai kabur, lalu sesuatu terjadi yang membuat situasinya makin berbahaya. Sebagian penonton mulai memburu lokasi apartemennya. Mereka menebak, mencari, dan ada yang akhirnya menemukan tempatnya. Produser panik, bukan karena kenyamanan Nasubi, tapi karena acara bisa terganggu. Suatu malam, Nasubi dibangunkan. Matanya ditutup, lalu dipindahkan ke apartemen lain tanpa penjelasan. Di tempat baru, semuanya diulang. Rak majalah, kamera, dan kesunyian yang sama. Nasubi terus menulis, karena berhenti tidak pernah jadi pilihan yang nyata. Dia mulai mengumpulkan hadiah lebih cepat, karena penderitaan mengajarkan efisiensi. Dia sempat mendapatkan hiburan seperti game dan konsol, lalu tenggelam dalam pelarian beberapa hari. Namun begitu pelarian berhenti, kenyataan tetap menunggu di atas kertas kosong. Waktu terus berjalan, dan akhirnya total hadiah yang terkumpul
mencapai 1 juta yen. Produser datang, memberi ucapan selamat, dan Nasubi merasa ini akhir dari semuanya. Matanya ditutup lagi, dan dia dibawa keluar, seolah kemenangan sedang dirayakan. Ketika penutup mata dibuka, Nasubi tiba-tiba ada di luar negeri untuk menikmati hadiah liburan. Beberapa hari, dia makan enak, jalan-jalan, dan untuk pertama kalinya, merasa hidupnya kembali. Sampai sebuah penutup mata kembali menutup dunia, dan Nasubi belum tahu babak berikutnya sudah menunggu. Ketika penutup mata dibuka lagi, yang pertama ia lihat adalah meja kecil, kertas kosong, dan rak majalah. Lagi, pemandangan itu begitu familiar sampai perutnya terasa tenggelam. Dia sadar kemenangan bisa diputar ulang seperti kaset, dan dia cuma karakter di dalamnya. Kali ini, apartemennya berada di negeri asing, dan majalahnya menggunakan bahasa yang ia tidak kuasai. Di ruangan itu disediakan kamus, seolah rasa takut bisa diterjemahkan jadi kata-kata. Produser menjelaskan bahwa targetnya sekarang adalah mengumpulkan hadiah senilai tiket pesawat pulang ke Jepang. Bukan kebebasan yang dijanjikan, tapi harga pulang yang harus ditebus dengan kupon. Nasubi menarik napas panjang dan mulai lagi. Karena ia sudah terlalu jauh untuk melompat keluar. Dia menulis surat, mengisi formulir, dan menunggu kurir seperti menunggu oksigen. Anehnya, penderitaan pertama membuatnya lebih cepat di putaran kedua. Dalam waktu relatif singkat, total hadiahnya mencapai nilai tiket kelas ekonomi. Nasubi berharap ini akhir, tapi produser selalu punya cara menggeser garis finish. Target dinaikkan menjadi tiket kelas bisnis. Nasubi menulis lebih gila, dan lagi-lagi ia berhasil. Target dinaikkan lagi menjadi kelas paling mahal. Seolah ini permainan yang tidak ingin berhenti. Nasubi mengejar dan berhasil, meski tubuhnya sudah seperti kain yang diperas. Di luar kamera, mungkin itu terlihat inspiratif. Di dalam ruangan, itu terasa seperti manusia yang dipaksa mengubah rasa takut menjadi konten. Produser akhirnya datang dan menyatakan permainan selesai, setidaknya untuk episode itu. Nasubi dibawa pulang dengan mata tertutup, seperti paket yang dikirim balik ke negara asal. Setibanya di Jepang, dia diminta berdiri dan menunggu di sebuah ruangan yang sunyi. Waktu terasa panjang, dan tubuhnya lelah menahan ketidakpastian. Karena terlalu lama, Nasubi membuka penutup mata sendiri. Di hadapannya ada meja kecil, alat tulis, dan tumpukan majalah. Lagi, di momen itu, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Dia merasa menang berkali-kali, tapi hidupnya selalu diputar lagi ke titik awal. Dia tidak hanya ditahan oleh pintu, tapi juga oleh harapan yang dipelihara, lalu dipatahkan. Namun yang paling menakutkan, dia mulai bergerak otomatis. Dia mulai menulis lagi, tanpa aba-aba, seolah tubuhnya sudah diprogram oleh ruangan. Rasa malu, rasa lapar, dan rasa lelah bercampur jadi satu rasa kosong. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tidak bisa dibedakan dari kenyataan. Nasubi semakin dikenal di luar sana, tapi namanya terkenal lewat potongan penderitaan. Penonton melihatnya sebagai tokoh lucu yang kuat, bukan sebagai orang yang terkurung. Saat rating naik, empati makin menipis karena layar membuat semuanya terasa jauh. Di balik itu, Nasubi hidup dengan jadwal yang tidak pernah ia pegang. Dia menghitung hari lewat jumlah surat yang dikirim.
bukan lewat matahari. Dia mengukur harapan lewat suara langkah kurir di lorong. Satu paket datang berarti hidup lanjut. Satu hari tanpa paket berarti tubuh kembali merosot. Setiap kemenangan kecil membangun ilusi bahwa ujungnya dekat. Dan setiap kali ujungnya dekat, produser punya alasan untuk memutar cerita lagi. Suatu saat, ketika Nasubi sedang menulis, terdengar bunyi mekanis yang aneh dari sekeliling. Lalu tembok-tembok di ruangan itu tiba-tiba runtuh. Runtuhnya bukan seperti gempa, tapi seperti panggung yang sengaja dibuka. Cahaya menyilaukan masuk, dan Nasubi mendadak melihat banyak orang menatapnya. Ada tepuk tangan, sorak, dan wajah-wajah yang tersenyum karena merasa baru menonton sesuatu yang luar biasa. Nasubi kaget, lalu refleks menutupi tubuhnya dengan apapun yang bisa diraih. Baru di situ dia tahu, apartemen itu adalah set palsu yang dibangun di atas panggung. Seluruh kesunyian yang ia rasakan, ternyata ada penontonnya. Kemenangan diumumkan dengan meriah, tapi di wajahnya tersisa sesuatu yang sulit disebut bahagia. Di depan banyak orang, dia tersenyum karena itu satu-satunya topeng yang dia tahu cara memakainya. Buat penonton, itu klimaks yang memuaskan. Buat Nasubi, itu perasaan dipermalukan di tempat paling terang. Setelah acara, namanya banner-banner melejit. Undangan tampil berdatangan, iklan muncul, dan karier yang ia kejar akhirnya datang. Namun karier itu berdiri di atas bulan-bulan yang ia habiskan sendirian dengan pintu terkunci. Produser disebut jenius karena membuat tontonan yang berbeda. Sedikit orang mau menyebutnya kejam karena kata itu mengganggu kenyamanan penonton. Nasubi pernah berkata bahwa ia memaafkan dan publik melihatnya sebagai akhir yang damai. Tapi memaafkan tidak selalu berarti sembuh. Tubuh bisa lupa, tapi ingatan tentang lapar biasanya tinggal lebih lama. Rasa takut pada suara kunci, pada ruang sempit, pada kamera bisa menempel seperti bayangan. Dan ada jenis trauma yang muncul bukan dari pukulan, tapi dari penantian yang tidak berakhir. Kisah Nasubi membuat satu pertanyaan terasa makin tajam. Kalau penderitaan ditonton rame-rame, apakah penderitaan itu jadi lebih ringan atau justru makin murah? Kalau seseorang setuju ikut permainan, apakah itu berarti semua perlakuan di dalamnya otomatis benar? Acara seperti ini hidup karena ada penonton yang terus kembali. Satu klik, satu view, satu tawa bisa jadi bahan bakar untuk konsep yang makin ekstrem. Itulah kenapa cerita ini tidak berhenti di Nasubi saja. Ini tentang industri yang selalu mencari batas baru untuk dilanggar. Ini tentang kita yang sering tidak sadar saat ikut menarik garis itu ke tempat yang berbahaya. Kalau kamu membayangkan diri kamu di ruangan itu, sunyi, lapar, dan diawasi, kamu pasti paham rasa merindingnya. Bukan karena ada makhluk gaib, tapi karena ada manusia yang mengatur semuanya dari balik layar. Dan yang lebih menakutkan, semua itu bisa terjadi tanpa darah. Di layar yang ada hanya rutinitas, kelaparan, dan rasa malu yang dipoles jadi komedi. Kadang kekerasan tidak berteriak, tapi berbisik lewat aturan yang terasa resmi. Nasubi tidak dipukul di depan kamera, tapi ia dihajar oleh waktu yang dikunci.
Setiap hari yang lewat adalah eksperimen. Seberapa lama manusia bisa bertahan demi harapan kecil? Ketika orang menyebutnya lucu, itu seperti menertawakan orang yang sedang tenggelam. Ketika orang menyebutnya motivasi, itu seperti memuji luka karena hasil akhirnya menguntungkan. Kalau ada pelajaran dari kisah ini, itu bahwa popularitas tidak selalu datang dari hal yang sehat, dan kadang sistem hiburan hanya butuh satu orang yang rela, lalu sisanya ikut membenarkan. Karena selama penonton masih ada, produser akan selalu punya alasan untuk membuat versi yang lebih ekstrem. Itulah sebabnya kisah ini masih terasa menyeramkan sampai hari ini. Kalau kamu suka gaya penceritaan misteri seperti ini, tulis satu kata di komentar, yaitu merinding. Dan tulis juga, menurut kamu, di titik mana sebuah reality show harus berhenti? Aku bakal baca komentarmu dan pilih beberapa untuk dibahas di episode berikutnya. Kalau kamu punya rekomendasi kasus nyata atau misteri dunia lain, drop judulnya di bawah. Jangan lupa like kalau kamu pengen serial kisah nyata ini lanjut rutin. Subscribe dan nyalain loncengnya, karena cerita berikutnya bisa lebih gelap dari yang kamu kira. Sampai jumpa, dan semoga setelah ini kamu melihat kata hiburan dengan cara yang berbeda.